Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang autobiografi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devian Abdi Bima Amesti. Kalian bisa memanggilku Devian atau Bima. Saya lahir di Kota Probolinggo tanggal 26 Desember tahun 2010. Hobi saya menyanyi dan mendengarkan musik. Saya anak terakhir dari dua bersaudara. Ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ayah saya bekerja di pabrik KTI. Memasuki masa balita, saya diberitahu oleh kedua orang tua saya bahwa saya adalah anak yang aktif dan selalu ingin tahu hal baru. Ibu saya memberitahu saya bahwa saya bisa berjalan saat umur saya 11 tahun dan mulai bisa berbicara saat umur saya 1 tahun 6 bulan. Hanya sekedar informasi, saya dari kecil menyukai permainan yang berbau kereta-keretaan. Maka dari itu, dulu orang tua saya mengajak saya pergi ke Surabaya menggunakan kereta. Dan hiburan paling berkesan bagi saya saat saya kecil adalah saat saya dan keluarga saya pergi berlibur ke air terjun Sukapura. Saat itu saya sangat takut dengan suara gemuruh air terjun. Berbeda dengan sekarang, saya sangat menyukai air terjun dan sangat suka dengan pemandangan alamnya. Memasuki masa kanak-kanak, saya masuk TK saat saya berumur 5 tahun. Saya bersekolah di TK Kartika Kodem. Saat saya pertama kali masuk, saya merasa senang karena saya memiliki teman baru dan teman bermain. Berlanjut hingga saya masuk SD. Saya bersekolah di SD Kebonsari Kulon 1, tepat di samping SMP Negeri 9 Purwolinggo. Saat pertama kali saya masuk, saya sangat pendiam karena saya belum berbaur dengan lingkungan sekitar. Saat saya sudah berbaur dengan lingkungan sekitar, barulah di situ saya mulai memiliki teman dan teman bermain. Guru favorit saya di SD adalah Ibu Sri. Beliau mengajar kelas 6 dan beliau sangat sabar untuk mengejar kita dan mempersiapkan kita untuk menuju kelulusan memasuki SMP. Memasuki masa-masa remaja awal, kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya pertama kali masuk ke dalam SMP setelah melalui masa-masa SD. Saat MPLS, saya hanya berteman dengan teman SD saya, karena teman SD saya juga banyak yang masuk ke dalam SMP Negeri 9 Purwolinggo. Saat masa-masa MPLS, saya masuk ke dalam Regu Pangeran Diponegoro, dan kita melakukan MPLS selama 3 hari. Selama 3 hari itu, kita melakukan kegiatan berkeliling lingkungan sekolah, tebak makanan, dan tes IQ. Setelah masa-masa MPLS selesai, ternyata saya masuk ke dalam kelas 7G yang waktu itu diwali kelaskan dengan Pak Sari yang mengajar IPA. Namun, sekarang beliau dipindah tugaskan ke SMP Negeri 5 Purwolinggo dan masih mengajar mapel IPA. Dan saat Pak Sari dipindah tugaskan, kita digantikan oleh Pak Sukalis yang mengajar prakarya. Sangat banyak kegiatan yang menyenangkan dan berkesan di kelas 7. Salah satunya adalah saat saya mengikuti persami dan rekreasi ke Malang. Dan saat saya sudah 1 tahun di SMP Negeri 9 Purwolinggo, saya naik ke kelas 8 dan ternyata saya masuk ke kelas 8H. Yang waktu itu diwali kelaskan dengan Pak Fendi yang mengajar mapel matematika. Sama seperti di kelas 7, saya dan teman saya menghabiskan waktu bersama untuk bermain dan belajar bersama-sama. Dan salah satu kenangan berkesan bagi saya di kelas 8 adalah saat kita berrekreasi lagi ke Malang. Dan kali ini saya sudah memasuki masa-masa kelas 9 dan saya masuk ke kelas 9F yang diwali kelaskan oleh Pak Bayu yang mengajar mapel bahasa Inggris. Di kelas 9 ini kita mulai sibuk dan sedikit waktu bermain karena kita mempersiapkan diri untuk TKA dan ujian kelulusan SMP untuk masuk ke SMA dan SMK favorit kita. Selama di SMP Negeri 9, mapel favorit saya sama seperti kelas 7 dan kelas 8, yaitu bahasa Inggris dan IPS. Dan di kelas 9 ini saya mulai
Saya mulai suka dengan mapel IPA. Dan selama di SMP Negeri 9 Probolinggo, saya mengikuti dua organisasi, yaitu PMR dan Pramuka. Selama di TK, SD, dan SMP, saya hanya mempunyai satu prestasi, yaitu saya menang lomba drum band di TK. Walaupun saya hanya mempunyai satu prestasi, saya tetap semangat dan tetap menyerah untuk mengejar prestasi baru. Dan soal cita-cita, saya memiliki dua cita-cita, yaitu arsitek dan hukum. Dan saya memiliki pesan untuk saya pribadi. Semoga saya terus rajin belajar dan terus mengejar impian dan berguna bagi orang lain. Dan sikap saya semakin baik dan cita-cita untuk menjadi arsitek atau hukum saya tercapai. Dan saya memiliki pesan untuk saya di masa depan. Tolong tetap menjadi diri saya sendiri yang rendah hati dan berguna bagi semua orang. Dan jika kau gagal, tolong jangan mudah menyerah dan terus berusaha hingga kamu berhasil dengan impianmu itu. Baik, sekian tentang autobiografi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.